Kisah pesugihan tobatnya si pelaku pesugihan Gunung Kawi. Anak istriku jadi tumbal iblis Gunung Kawi. Baik, sebelum lanjut, bila Anda tidak ingin ketinggalan dengan kisah-kisah misteri pesugihan selanjutnya dari Paranormal Nusantara, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan dengan investigasi tempat-tempat pesugihan selanjutnya. Pesugihan memang selalu menjadi jalan pintas paling menarik untuk orang yang buta arah dan ingin segera kaya dengan cepat. Namun sayangnya, pesugihan memiliki syarat yang cukup berat untuk bisa menjadi kaya dengan cepat. Di mana salah satu syaratnya adalah menyiapkan tumbal. Tumbal yang dimaksud tidak hanya nyawa dari manusia, hewan, namun juga kebahagiaan. Mungkin pada awalnya akan merasa sangat bahagia lantaran memiliki banyak uang dan juga harta benda. Namun lama-kelamaan mereka harus membayar apa yang telah diberikan setan kepadanya. Bisa jadi nyawanya sendiri, orang lain, keluarga, atau bahkan kebahagiaannya selama hidup. Salah satu sumber pesugihan yang paling terkenal adalah Gunung Kawi yang berada di kawasan Jawa Timur. Salah satu mantan pelaku pesugihan Gunung Kawi mengatakan bahwa persyaratan yang diberikan sangat tidak sebandingkan dengan apa yang didapatkan. Tejo, nama samaran, mengatakan dirinya pernah terlibat di dalam pesugihan pada awal tahun 1998. Di mana pada kala itu mengalami krisis moneter sehingga membuat usaha yang dikembangkannya mengalami kemunduran. Tejo yang berprofesi sebagai pengusaha ekspor pun merasa terpuruk dan stres lantaran segala kebutuhan hidup yang harus dipenuhi tak dapat dilakukan. Bersama dengan kesulitan yang menghampiri, seolah Tejo mendapatkan pemikiran jika dirinya melakoni pesugihan maka akan terbebas dari segala kendala. Dirinya pun memutuskan untuk pergi mendatangi Gunung Kawi dan mengikuti ritual pesugihan. Tejo nekat melakukan pesugihan dan semakin yakin dengan yang dirinya lakukan lantaran dirinya mengetahui bahwa rekan bisnisnya juga melakukan hal serupa. Usai melakukan ritual tak butuh waktu lama, sekitar tahun 2000, Tejo mendapatkan tawaran melakukan proyek besar. Kesempatan ini pun diambilnya dan penghasilannya pun cukup drastis meningkat. Tak ingin kehilangan kekayaannya, Tejo selalu mengucap syukur pada malam Jumat Legi dan melakukan ritual. Namun lantaran memakan uang hasil pesugihan, Tejo yang tadinya ramah dan dermawan berubah menjadi sosok yang angkuh dan juga serakah. Kehidupannya pun berubah menjadi menyedihkan, rumah tangganya berantakan. Tejo selalu berkunjung ke kasino di Singapura dan bermain wanita. Sementara istrinya berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri dan anaknya digelandang polisi lantaran terlibat kasus narkoba. Tak berhenti sampai di situ, tak berselang lama anak dan istri Tejo meninggal dunia lantaran penyakit yang diderita secara mendadak. Menyadari semua adalah bagian dari syarat yang harus dipenuhi setelah menerima kekayaan hasil pesugihan, Tejo pun berhenti. Dirinya melakukan taubat dan tak lagi melakukan ritual Jumat Legi di Gunung Kawi. Namun seiring taubatnya Tejo, harta kekayaannya pun lambat laut habis dan dirinya hanya hidup sebatang kara dan tak memiliki apapun lagi. Tujuannya agar tidak ada lagi orang yang berpikir akan melakukan pesugihan sepertinya. Sebab tumbal yang dimaksud tidak hanya nyawa manusia, namun bisa juga kebahagiaan dari sang pemuja pesugihan. Kisah ini bukan untuk ditiru, namun mengingatkan supaya kita dijauhkan dari hal seperti ini. Karena sejatinya Tuhan pemilik alam inilah yang maha kaya dan memberi tanpa meminta imbal balik. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan ekspedisi tempat pesugihan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share.